Halo, dengar kah kalian? Aisyah dengar nggak Aisyah? Dengar. Bisa kok Mil, open mic Mil. Mohon maaf ya nih diganggu saya. Santai aja. Iya, Bisa dengar kan Bin? Suaraku Bin? dengar. Ya, terdengar. Halo, aku nih Bin. Sendirian Mana kamu, Him? di tempatmu. Yang punya kos nggak ada. Aku yang ninggalin. Mana? Welcome to Mobile Legend. Epic diam, epic. Buhan master diam. Weh, ini di record weh. Yun, dilanjut Yun. Yun. Where are you? Yun. Loh, kok hilang? Yun. Lam, di pause dulu Lam, recordnya. Oh iya. Nah, di sini penulis menggunakan dua kajian teori, yaitu yang pertama kajian literatur, terdapat hubungan antara akses buku dan hakikat presentasi belajar matematika. Literatur yang dikaji diambil dari berbagai sumber seperti buku jurnal dari tahun 2006 sampai 2010 yang menjelaskan hakikat kebiasaan belajar. Yang kedua itu penulis menggunakan kajian dari hasil penelitian yaitu pengaruh kebiasaan belajar siswa yang mana hasil dari penelitian menunjukkan setelah dilakukannya rangkaian penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara minat siswa dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini sangat logis sesuai dengan pendapat Salameto, yaitu minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, dapat berupa suatu objek, suatu situasi, suatu aktivitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk skor relevansi, kemutakhiran, dan kejelasan sumber yang dikutip, kami memberi skor 9 dari 10. Dari sumber yang sudah diambil, dari kejelasan sudah sangat baik karena adanya relevansi antara literatur yang diambil dengan topik dalam artikel, yaitu mengenai pengaruh minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Ada relevansi dari keduanya membuat pembaca dapat memahami penelitian ini antara variabel yang diambil dengan teori yang menjadi patokan utama dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada metodologi. Yang pertama ada fokus penelitian, kami memberikan skor 8 dari 10 dari skala 10. Nah, menurut kami angka 8 ini nih sudah menunjukkan bahwa fokus penelitian sudah baik. Penelitian memfokuskan penelitian ini pada peningkatan seperti ada pengaruh positif minat dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika. Yang kedua, ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Yang ketiga, adanya pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Hanya saja dalam fokus penelitian ini nih, tidak banyak membahas alasan mengapa siswa menjadi tidak minat dalam pelajaran matematika atau bisa disebut faktor penyebabnya. Nah, sehingga ketika membaca penelitian ini nih kita hanya terfokuskan pada hasil dari penelitian ini saja. Yang selanjutnya itu ada subjek penelitian. Kami memberikan skor 8 dari skala 10. Karena menurut kami, studi ini mengambil sampel dari SMK PGRI 16 Cipayung, Jakarta Timur.
sampel penelitian sebanyak 30 siswa yang diambil dari populasi dengan teknik sampling sesuai dengan proporsi. Alasan dalam mengambil ke-30 siswa dalam sampel ini karena peneliti hanya meneliti pengaruh minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika di sekolah tersebut. Peneliti menetapkan populasi, mencari data akurat unit populasi, memilih sampel yang representatif, menentukan jumlah sampel yang memadai dari siswa SMK tersebut. Studi ini mengambil sampel dari satu sekolah, sehingga hasil penelitian lebih akurat karena peneliti hanya terfokus pada siswa di sekolah tersebut, sehingga hasil penelitian dan analisis lebih akurat. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nur Mubin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang C, karakteristik instrumen. Nah, ada 3 variabel yang diteliti, yaitu ada 3 instrumen yang diteliti. Yang pertama variabel bebas. Yang pertama itu minat belajar. Minat belajar cenderung yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Dalam bidang studi matematika, minat seseorang terhadap pelajaran dapat dilihat dari kecenderungan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelajaran tersebut. Bila seorang mempunyai minat yang besar terhadap pelajaran matematika, maka nilai hasil pelajaran cenderung berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, kebiasaan belajar siswa. Kebiasaan belajar merupakan serangkaian tingkah laku yang dilakukan secara konsisten atau berulang oleh siswa dalam kegiatan belajarnya. Dengan kata lain, kebiasaan belajar merupakan perilaku siswa yang ditunjukkan secara berulang tanpa proses berpikir lagi dalam kegiatan belajar yang dilakukan. El-Fiqi mengemukakan bahwa kebiasaan terbentuk melalui 6 tahapan, yaitu berpikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan, pengulangan, dan kebiasaan. Yang kedua itu variabel terikat. Variabel terikat itu yang pertama yaitu prestasi belajar matematika. Nana Sujana dalam Fatimah menyatakan bahwa pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar siswa merujuk pada pencapaian aspek-aspek yang bersifat kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kornbeck dalam Arifin 2009 mengatakan bahwa kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya, antara lain sebagai umpan balik bagi guru dalam mengajar, untuk keperluan diagnosa, untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan, untuk keperluan seleksi, untuk keperluan penempatan dan penjurusan, untuk menentukan isi kurikulum, dan untuk menentukan kebijakan sekolah. Yang ke-D, ketepatan teknik analisis data. Nah, ketepatannya sangat tepat, yaitu kita menggunakan uji korelasi, uji R, antara X1, minat siswa, dan X2, kebiasaan belajar siswa, terhadap Y, atau prestasi belajar matematika. Rx1, R, X1, X2, Y, sama dengan 0,7776, dengan koefisien determinasi R2, KD, sama dengan 60,47%. Selanjutnya, untuk mengetahui keberartian korelasi ganda R dihitung dengan uji F sama dengan 5,568 dengan F tabel 3,35, sehingga koefisien korelasi secara bersama-sama antara minat siswa X1 dan kebiasaan belajar X2 dengan prestasi belajar matematika Y sebesar 5,5687 tergolong sedang. Sehingga berdasarkan koefisien ganda diuji dengan uji F diperhitung 5,5687 besar dari F tabel 3,35, maka terdapat korelasi hubungan yang signifikan antara minat siswa dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Oke, selanjutnya dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara prestasi belajar terdapat minat siswa
Besar kontribusi pengaruh belajar matematika terhadap minat siswa dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi. Dari perhitungan didapat KD sama dengan 12,05%. Jadi pengaruh prestasi belajar matematika terhadap minat belajar sebesar 12,5% dan sisanya pengaruh oleh faktor lain. Uji korelasi variabel kebiasaan belajar siswa X2 terhadap variabel prestasi belajar matematika Y. Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan kedua variabel dalam penelitian ini, digunakan rumus korelasi produk momen. Dari perhitungan didapat 0,45084. Artinya, dari hasil penelitian berasumsi bahwa prestasi belajar matematika siswa mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. Pengujian signifikansi korelasinya dalam penelitian ini diuji melalui hipotesis uji T. Dari perhitungan maka didapat 2,99435 sedangkan di tabel 2,048. Pada taraf nyata 95%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara prestasi belajar terhadap kebiasaan belajar siswa. Besar kontribusi pengaruh prestasi belajar matematika terdapat kebiasaan belajar siswa dilakukan dengan menggunakan uji koefisien determinasi dari perhitungan. Tentunya didapat KD 20,33%. Jadi pengaruh prestasi belajar matematika terhadap kebiasaan belajar siswa sebesar 20,33%. Dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, yang keempat, hasil evaluasi. Dari hasil analisis deskripsi berdasarkan perhitungan data variabel, minat siswa yang terkumpul memperoleh nilai terendah 11,7 dan nilai tertinggi 41,3. Rata-ratanya 25,16. Simpangan baku 0,677 dan modus 14,25 serta median 15,5. Maka minat siswa berada pada kategori rendah. Berdasarkan perhitungan data variabel kebiasaan belajar, kebiasaan belajar siswa yang terkumpul diperoleh nilai terendah 9,33 dan nilai tertinggi 39. Nilai rata-rata 23,16. Simpangan baku 8,37 dan modus 19,75 serta median 22,07. Maka kebiasaan belajar siswa juga berada pada kategori terendah. Berdasarkan perhitungan data variabel prestasi tes belajar matematika siswa yang terkumpul diperoleh nilai terendah 13,5 dan nilai tertinggi 99. Rata-rata nilai 64,3. Simpangan baku 24,95 dan modus 53,5. Sedangkan median 57,06. Maka prestasi belajar matematika siswa berada pada kategori baik dan tidak banyak beragam. Selanjutnya kekayaan pembahasan. Pembahasan dari analisis deskripsi diuji hipotesis menjelaskan bahwa ada 3 variabel yang yaitu minat belajar, kebiasaan belajar, dan prestasi belajar. Dari hasil perhitungan bahwa di SMK PGRI 16 Cipayung memiliki minat siswa pada kategori rendah, kebiasaan belajar siswa juga berada pada kategori rendah, prestasi belajar matematika siswa berada pada kategori baik dan tidak banyak beragam. Kesimpulan rekomendasi atau saran. Bertolak pada hasil pengujian hipotesis, penelitian dan analisis data pada bab 5, maka hasil penelitian dengan judul pengaruh minat siswa dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa di SMK PGRI 16 Cipayung, Jakarta Timur, dengan sampel penelitian sebanyak 30 siswa menyimpulkan bahwa pertama, terdapat pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Kedua, terdapat pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Ketiga, terdapat pengaruh interaksi minat siswa dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa. Berdasarkan uji lanjut, diketahui minat belajar dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. Dengan kata lain, minat siswa dan kebiasaan belajar siswa yang tinggi akan tinggi pula prestasi belajar matematika siswa.
ketepatan rekomendasi saran dan yang diberikan. Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, maka berdasarkan saran terkait yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah guru hendaknya dapat mengetahui tingkat minat belajar siswanya dalam belajar matematika sedini mungkin sebagai langkah awal membina dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Kedua, diperlukan kerjasama antar guru dan orang tua dalam memantau siswa dalam melaksanakan kebiasaan belajar yang baik dan mencapai prestasi belajar matematika siswa. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peningkatan minat dan kebiasaan belajar siswa dan analisis terhadap psikologis lainnya yang diperkirakan sangat besar pengaruhnya pada prestasi belajar matematika. Oke, kayaknya selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mubin yang sudah memaparkan hasil reviewnya. Selanjutnya yaitu ada review yang kedua, jurnal kedua, yaitu jurnal bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Saudara Anugrah Robi Ramadan. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review jurnal bahasa Inggris. Judul jurnalnya adalah The Effect of Using English Authentic Reading Material on the 8th Grade Students Reading Comprehension at SMP Negeri 1 Tegurejo. Atau artinya jika diartikan ke bahasa Indonesia, yakni pengaruh penggunaan English Authentic Reading Material terhadap prestasi membaca siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Tegurejo. Penulis artikel ini adalah Kuku Budi Ikhtiari selaku mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris jurusan pendidikan bahasa dan seni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas UNJ. Lalu yang kedua, penulis kedua ya Siti Sudari. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas Fakultas serta Prodi yang sama dengan Kuku Budi Ikhtiari. Dan juga Made Adi Adayani ini merupakan dosen yang sama seperti Siti Sundari. Lanjut ke pendahuluan permasalahan. Seperti yang kita ketahui, membaca merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk mendapat informasi dan berkomunikasi secara tidak langsung. Terlebih ketika dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, harus fasih dalam membaca, karena membaca mendominasi semua kegiatan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Komponen bahasa yaitu pengucapan, tata bahasa, dan kosakata juga harus dipelajari untuk mendukung keterampilan bahasa, terutama membaca. Biasanya kosakata atau tata bahasa atau tulisan diajarkan melalui teks bacaan. Gretley mengatakan bahwa penting bagi siswa untuk menghubungkan keterampilan bahasa yang berbeda dari bahasa melalui kegiatan. Padahal keterampilan membaca pemahaman adalah keterampilan dasar dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, setiap kegiatan di kelas bahasa Inggris melibatkan membaca. Dalam kegiatan membaca perlu disiapkan ada dua faktor, yaitu faktor internal yang merupakan motivasi dan minat, serta faktor eksternal, yakni bahan bacaan dan guru. Hal ini yang perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan agar siswa dan siswi memiliki minat baca. Nah, dari pendahuluan tersebut didapatlah rumusan masalah seperti berikut, yakni bagaimana meningkatkan minat baca pada siswa dan siswi. Yang kedua, bagaimana motivasi siswa dan siswi agar memahami bahan bacaan. Dan yang ketiga, apakah terdapat perkembangan yang signifikan ketika bahan otentik diberlakukan. Selanjutnya, skor untuk kejelasan dan urgensi masalah. Kami memberikan skor dari 7 dari skala 10. Dalam jurnal ini belum dijelaskan secara spesifik bagaimana motivasi siswa atau siswi dalam memahami bacaan dan juga isi dari jurnal ini sebagian besar hanya membahas tentang teori-teori yang sudah ada. Dari pembahasan lainnya masih belum ditemukan jawaban dari permasalahan membaca dalam pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu kami memberikan nilai 7 dari skala 10. Selanjutnya, kajian teori yang digunakan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen semu.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan bahan otentik berpengaruh signifikan atau tidak. Lalu wawancara dengan guru bahasa Inggris siswa kelas 8 dilakukan untuk mengetahui teknik atau metode pengajaran atau media yang digunakan guru bahasa Inggris dalam mengajarkan pemahaman bacaan. Dalam penelitian ini, wawancara informal dilakukan dengan guru bahasa Inggris untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data utama. Dalam wawancara, daftar pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan digunakan sebagai pedoman wawancara. Setelah dilakukan wawancara oleh peneliti kepada guru yang bersangkutan dalam pelajaran bahasa Inggris, barulah diketahui kelas mana saja yang mengalami kesulitan sehingga untuk memperkuat data wawancara tersebut dilakukan uji homogenitas. Skor untuk relevansi, kemutahiran, kejelasan sumber yang dikutip, kami memberikan nilai dari skala 10 karena literatur dan hasil penelitian yang dikaji sebagai landasan teori sedikit relevan dengan topik, namun menurut membaca butuh sedikit pemahaman ekstra untuk memahami isi dan penelitian ini dilakukan. Namun ketika memasuki bagian hasil, pembahasan cukup jelas bahwa inti dari penelitian ini melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi pada subjek ketika dilakukan percobaan dan hasil yang cukup memuaskan setelah dilakukan wawancara terlebih dahulu guna mengetahui kekurangan dari bahan ajar yang digunakan. Dan hasil yang ditunjukkan sangat jelas dengan skor nilai-nilai yang sudah diisi oleh peneliti dari sebelum sampai sesudah dilakukan penelitian. Kemudian metodologi penelitian. Kami memberi fokus penelitian, kami memberi skor 8 dari skala 10. Penelitian ini berfokus hanya pada penerapan bahan ajar otentik untuk pembelajaran bahasa Inggris dan tidak dilakukan kepada seluruh siswa sehingga keakurat penelitian perlu dipertanyakan. Penelitian ini berfokus pada eksperimen pemberian bahan ajar otentik pada kelas yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pembelajaran dengan bahan ajar otentik sehingga pemahaman dan membaca siswa-siswi dapat berkembang setelah dilakukan eksperimen ini. Selanjutnya, subjek penelitian. Kami memberikan skor 8 dari skala 10 karena studi ini menggunakan sampel dan populasi pada siswa-siswi kelas 8 secara keseluruhan, kecuali kelas A. Alasannya yaitu karena kelas lain tidak terlalu unggul dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami tulisan bahasa Inggris. Sebelum dilakukan penelitian di SMP Negeri 1 Projo Jember, sudah dilakukan penelitian pada siswa SMA sebagai populasi, tetapi populasi penelitian ini adalah siswa SMP. Kemudian penelitian ini menggunakan Kang Guru sebagai sumber teks dengan penelitian sebelumnya menggunakan Jakarta Post sebagai sumber teks. Selanjutnya, karakteristik instrumen. Kami memberikan skor 9 dari skala 10 karena instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengaruh dari penggunaan bahan bacaan otentik bahasa Inggris terhadap prestasi membaca pemahaman siswa kelas 8 di SMP 1 Projo Jember. Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah nilai tes pemahaman membaca siswa, kemudian data pendukung atau data sekundernya adalah hasil wawancara dengan guru bahasa Inggris siswa kelas 8 serta narasumber. Dan dokumen sekolah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Projo tahun 2011 dan 2013. Selanjutnya lanjut ke ketepatan teknik analisis data. Kami memberi skor 9 dari 10 karena menurut kami teknik analisis yang digunakan tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian, yakni untuk menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan materi otentik terhadap prestasi belajar membaca pemahaman siswa kelas 8 SMP 1 Negeri Projo. Kemudian hasil evaluasi. Kejelasan dan keruntutan laporan, kami memberi skor 8 dari skala 10 karena hasil evaluasi sudah cukup runtut disajikan. Mulai penjelasan kondisi awal hingga mendasari eksperimen untuk mengetahui apakah penggunaan bahan otentik berpengaruh signifikan atau tidak terhadap prestasi membaca. Hasil analisis juga disajikan melalui perbandingan antara dua kelas untuk melihat tingkat signifikannya.
dan dilakukan oleh data pendukung, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Hal yang kurang nyaman pada jurnal ini adalah data sekunder yang disajikan adalah data sekunder yang sejatinya hanya data pendukung disajikan terlebih dahulu daripada data primer. Kemudian kekayaan pembahasan, kami memberi skor 8 dari skala 10 karena pembahasan hasil pada artikel ini sangat spesifik untuk membahas tingkat signifikansi penggunaan bahan otentik dalam prestasi membaca sehingga tercegah dari pembahasan yang keluar dari konteks. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Ketepatan kesimpulan. Kami memberi skor 9 dari skala 10 karena kesimpulan yang diambil pada artikel ini sudah sangat tepat untuk membuktikan hipotesis bahwa dari hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai statistik kolom signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan bacaan otentik, bahan bahasa Inggris berpengaruh signifikan terhadap prestasi membaca pemahaman siswa kelas 8. Selanjutnya, ketepatan rekomendasi atau saran yang diberikan, kami memberi skor 9 dari skala 10. Karena setelah dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan bacaan otentik bahasa Inggris berpengaruh signifikan terhadap prestasi membaca pemahaman siswa kelas 8. Maka sudah sewajarnya jika disarankan kepada guru bahasa Inggris SMP 1 Teperojo untuk menggunakan bahan bacaan otentik bahasa Inggris untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa. Mungkin itu saja yang dapat yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudara Robi. Berikut langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab dari kedua kelompok bagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk kelompok 5 dan 6 dipersilahkan. Terima kasih. Moderator izin bertanya boleh? Silakan sebutkan nama dan kelompok dan mau bertanya kepada kelompok siapa. Oke. Baik, saya Fadila Armustari, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya ke kelompok 6. Saya mau bertanya di bagian jurnal bahasa Inggris, bagian ketepatan teknik analisis data. Nah, bisakah kalian jelaskan sedikit saja teknik analisis data yang digunakan, apakah dia menggunakan uji homogenitas saja atau ada uji yang lain? Nah, terus di situ ada disebutkan dengan hasil uji Livene. Nah, apakah uji Livene ini sama dengan uji homogenitas atau berbeda? Tolong jelaskan uji Livene itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentang model artikel dari kelompok 5 tidak membahas tentang kekurangan pada artikel tersebut. Apakah memang tidak ada kekurangan atau ada tapi tidak dipaparkan? Nah, menurut kelompok 5, setelah menelaah isi artikel tersebut, apakah ada sesuatu yang kurang dan perlu dibenahi atau ditambahkan dalam artikel tersebut? Terima kasih.
Buat kedua penanya bisa ditulis juga ya pertanyaannya di kolom chat biar teman-teman bisa lihat. Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 5 pada artikel Jurnal Bahasa Indonesia pada bagian karakteristik instrumen. Di sana kalian menjelaskan yaitu adapun alasan pemberian skor 8 yakni karena peneliti hanya melakukan eksperimen dan survei berupa angket. Jadi yang saya tanyakan yaitu menurut kalian jika ingin menambahkan nilai jadi 9 ataupun 10 itu sebaiknya yang ada pada artikel jurnal tersebut seperti apa? Kepada kelompok 5 bisa dipahami? Suaraku kedengaran kah? Kedengaran karakteristiknya Aku mana? Di bagian mana tadi? Memang ketinggalan. Oke, nanti aku ketik. Baik, terima kasih ya. Moderator, Iya, ya, saya ingin bertanya ya. iya. Saya Ulan Maulani dari kelompok 4, izin bertanya ke kelompok 6 dari Jurnal Bahasa Inggris. Di situ tercantum di jurnal itu bahwa peneliti menggunakan cluster random sampling. Ya, setelah kalian mereview makalah kalian nih yang bahasa Inggris, apakah kalian kan memposisikan dirinya sebagai yang meneliti ya, bukan penulisnya. Jadi setelah kalian mereview, apakah hanya bisa menggunakan cluster random sampling atau bisa menggunakan jenis prosedur sampling yang lain? Misalnya kalian bilang, oh mungkin ini bisa nih kayaknya pakai simple random sampling atau pakai systematic random sampling gitu. Atau hanya bisa menggunakan cluster random sampling sesuai dengan metode atau penelitian yang penulis gunakan. Apakah cukup jelas kelompok 6? Iya, cukup. Jelas sudah. Nanti ditulis ya, Lan. Intinya aja ya yang saya tulis ya. Iya.